Ukraina resmi menyetujui pembelian 100 jet tempur Rafale F-4 dari Prancis. Sebuah langkah besar yang tidak hanya menggantikan pesawat peninggalan era Soviet, tetapi juga membangun ulang struktur angkatan udara dengan standar barat yang lebih modern. Jumlah yang begitu besar menunjukkan arah transformasi strategis, di mana Ukraina bergerak menjauh dari sistem lama, menuju kemampuan udara baru, yang lebih terintegrasi dan futuristik. Sebuah keputusan yang diperkirakan akan memengaruhi dinamika keamanan di kawasan. Ukraina masih mengoperasikan MiG-29 dan Su-27 warisan Perang Dingin, pesawat yang meski tangguh, namun terbatas dalam sensor, jangkauan, dan kemampuan menghadapi ancaman modern. Modernisasi mulai bergulir ketika Ukraina menerima F-16 pertama mereka, lengkap dengan pelatihan dari instruktur barat berpengalaman. Gelombang modernisasi kedua datang melalui peluang kerjasama dengan Swedia, yang membuka kemungkinan pengadaan hingga 150 Gripen E. Kini Prancis turut memperkuat transformasi tersebut, setelah Presiden Zelensky mengonfirmasi letter of intent untuk memperoleh hingga 100 Rafale F-4 dalam 10 tahun ke depan. Paket ini juga mencakup radar canggih serta 8 baterai pertahanan udara SAMP/T, sistem yang telah terbukti efektif di Ukraina. Langkah ini menjadi pondasi bagi Angkatan Udara Ukraina di masa depan, dibangun di atas 3 platform yang saling melengkapi. F-16 sebagai armada utama untuk respons cepat, Gripen E yang unggul dalam peperangan elektronik dan operasi terdispersi, serta Rafale F-4 yang akan berperan sebagai tulang punggung untuk serangan jarak jauh dan superioritas udara. F-16 lahir pada era yang menekankan kelincahan serta jumlah armada besar, sementara Rafale dan Gripen dikembangkan khusus untuk medan tempur digital modern, dengan integrasi sensor yang lebih dalam, sistem peperangan elektronik canggih, dan jaringan data generasi baru. F-16 memang bisa ditingkatkan kemampuannya, namun desain dasarnya berasal dari masa sebelum era digital penuh. Rafale dan Gripen sejak awal dibuat sebagai jet tempur yang sepenuhnya digital. Rafale memiliki 14 hardpoint, lebih banyak dibandingkan 10 pada Gripen dan 9 pada F-16, sementara Gripen menonjol karena mampu beroperasi dari landasan pendek maupun area yang diimprovisasi. Rafale, meski berukuran lebih besar, tetap dirancang dengan modularitas dan akses komponen yang cepat, sehingga perawatannya dapat dilakukan dengan efisien. Baik Rafale maupun Gripen dapat menembakkan rudal Meteor, salah satu senjata udara ke udara paling canggih saat ini. Rudal ini memiliki zona no escape yang sangat luas, memaksa pesawat lawan menjaga jarak lebih jauh dan secara signifikan mengurangi kemampuan mereka meluncurkan bom luncur jarak jauh. Kesepakatan Rafale ini masih berupa MOU, sementara Dassault memiliki antrean produksi 9 tahun dan hanya membuat sekitar 4 jet per bulan. Ini menunjukkan bahwa program tersebut adalah rencana jangka panjang menuju 2030 sampai 2035, bukan hanya untuk kebutuhan konflik saat ini, tetapi untuk membangun angkatan udara yang siap menghadapi masa depan. 100 Rafale diperkirakan bernilai sekitar 22 miliar euro dengan biaya keseluruhan sepanjang masa pakai yang bisa mencapai 50 miliar euro. Karena itu, pendanaan internasional akan menjadi faktor kunci, mulai dari Prancis, Uni Eropa, hingga kemungkinan penggunaan aset Rusia yang dibekukan dan dikelola oleh negara-negara G7. Banyak analis melihat proyek ini lebih sebagai investasi keamanan kawasan daripada sekadar pembelian pesawat tempur. Biaya 100 jet Rafale diperkirakan mencapai 22 miliar euro, dengan total yang bisa mendekati 50 miliar euro sepanjang masa pakainya. Karena angkanya besar, pendanaan internasional dari Prancis, Uni Eropa, hingga potensi aset Rusia yang dibekukan menjadi sangat penting. Banyak analis memandang langkah ini sebagai investasi keamanan regional, bukan sekadar pembelian pesawat. F-35 membutuhkan pangkalan yang sangat terlindungi, infrastruktur canggih, serta sistem logistik besar.
Dalam kondisi Ukraina saat ini, platform yang lebih fleksibel seperti Gripen dan Rafale dianggap jauh lebih realistis untuk dioperasikan.